bahagia Ahlul Quran. Salah satu cukup membawa kebahagiaan bagi Ahlul Quran, mereka adalah keluarga Allah. Itu sudah cukup. Bukan keluarga presiden, bukan keluarga pejabat, bukan keluarga siapapun, tapi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hafiz Quran nanti di hari kiamat Allah menyuruh kita iqra wa warattil warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, tartillah sebagaimana kamu tartil di dunia, dari hafalanmu, dari bacaanmu, karena posisi darajatmu di dalam surga sesuai jumlah hafalanmu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adadu ayil Quran adadu darajatil jannah bi'adadi ayil Quran wa laysa fil jannah a'la manzilatan min ahli al-Quran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Berarti tidak ada yang lebih tinggi daripada Al Quran di dalam surga Allah SWT. Bergembiralah. Orang banyak sibuk memegang handphone, memegang WhatsApp, memegang sosial media, ada kesibukan urusan dunia, tapi anda sibuk memegang kalamullah Al-Quran. Wallah, ini nikmat yang luar biasa, tidak bisa kita hitungkan, bahkan kita tidak bisa balas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup nilai bacaan kita setiap satu huruf 10 kebaikan. Wa fadlullahi azim wa fadluhu kabir, bisa sampai satu huruf 700 kebaikan. Berapa kali anda baca, berapa kali mengulang, berapa kali simak, dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan ayat Al-Quran, innahu laqur'anun karim. Saya mau bertanya anda semua yang hadir, apa arti innahu laqur'anun karim? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa arti innahu laqur'anun karim? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Al-Quran sangat memberi hidup. Nah, terus ada lagi, sangat mulia. Terus ada lagi, ini hafiz ini mana? Al-Quran itu mulia. Terus apa lagi? Ada lagi? Bu, Al-Quran cahaya. Memberikan kemuliaan. Masih kurang pas. Saya kasih jawaban. Karim isim maf'ul, bukan isim fa'il. Berarti arti yang sempurna daripada karim, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran mulia, sangat mulia. Tetapi kalau kita menartikan karena karim isim maf'ul, Al-Quran sangat mulia dan menjaminkan kemuliaan. Quran sendiri mulia. Kalau Al-Quran itu mulia, buat kita apa? Apa yang mendorong kita untuk baca Quran, mendorong kita menjadi ahli Quran, mendorong kita menjadi penghafal Quran? Kalau Al-Quran sendiri mulia, terus buat kita apa? Makanya maksud dari innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia dan memberikan kemuliaan. Salah satu kemuliaan kita dapat syafaatnya Al-Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Di hari kiamat disuruh kita naik di dalam surga Allah sepanjang kita membaca kalamullah, dan bersisilah di mana kita berhenti membaca. Artinya sepanjang kita masih hafal, sepanjang kita terus naik. Lebih indah lagi 1, 2, 4, 5. Sudah tahu semua. Cukup jamaah sekalian, memberi kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa taala senang sama ahli Quran.
Begitu dibangkit oleh Allah, ahlul Quran terpisah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Itu mereka punya golongan tersendiri. Disebutkan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itulah memberi kemuliaan. Jamaah sekalian, kita hanya diminta satu. Tahu enggak apa? Berkenan menjadi teman sama Al-Quran. Tahu enggak apa yang akan dibalas oleh Al-Quran? Kalau kita berkenan, tulus, ikhlas, mujahadah, menjadi teman, bersahabat sama Al-Quran, balasannya apa? Al-Quran berkenan menjadi teman kita di dunia, teman kita di sakratul maut, teman kita di dalam kubur, teman kita saat dibangkit, teman kita saat jalan di atas sirat, bahkan temani kita sampai masuk surga. Pas begitu masuk surga, apakah Quran melepas? Tidak akan melepas, akan terus temenin sampai kita dibawa naik sampai derajat yang tertinggi di surga Allah SWT. Cuba bayangkan, itu namanya apa? Memberi kemuliaan. Cuman hanya kita berkenan menjadi teman sama Al-Quran di dunia. Cuba bayangkan berapa banyak balasan Al-Quran untuk kita. Temani kita di hidup dunia, saat mati, sakratul maut, di kubur, saat dibangkit, jalan di atas sirat, masuk surga. Begitu sudah masuk surga, Quran tidak akan tinggalkan, masih temani kita. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali anda semua, khususnya Rendah Adnan, Rafif, kemudian Muhajir, bahagialah, berbahagialah, bergembiralah, karena anda sudah masuk dalam penghafal Al-Quran untuk menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh, mereka memiliki 4 sifat. Tolong ingat, mereka memiliki 4 sifat. Yang pertama, ahlul Quran yang menghafal Al-Quran, man yahfadun Al-Quran, menghafal 30 juz atau juz 30. InsyaAllah diharapkan dengan karunia Allah, kemuliaan Allah, masuk ahlul Quran. Yang kedua, man yaqra'un Al-Quran, yang selalu rutin membaca Al-Quran dalam keadaan sakit maupun sehat, dimanapun berada, selalu faqra'u ma tayassara min, yang selalu bertadabbur, menhayati. Maaf, saya belum hafal banyak, sudah cukup yang sudah dihafal ditadabburi. Saya cuma bisa Al-Fatihah, itu saja Al-Fatihah, dihayati dan tidak ditadabburi. Karena Al-Fatihah adalah proses dialog berbicara antara diri kita sama Allah. Berbicara antara diri kita sama Allah. Dan silahkan baca di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi, وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال عبدي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، sampai di akhir. Berarti setiap ayat di suratul Fatihah itu Allah menjawab kita. Allah menjawab kita. Oleh kerana itu hayati, tadabburi, walaupun hanya suratul Fatihah, menantarkan kita bagaimana bisa kita merasakan kedekatan kita sama Allah karena Al-Quran. Yang terakhir, ahlul Quran yang mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini tugas baru untuk khususnya para hafiz. Nanda Adnan, Rafif, Muhajir dan teman-teman yang lain, tugas baru anda mengamalkan. Tak ada orang yang mampu mengamalkan sepenuhnya isi Al-Quran, tapi amalkan sesuai kemampuan. Ikutilah misal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin.
Usahakan latih diri, perlatihan ketika ada perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, atau panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kalau dengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, dengar baik-baik, perhatikan, bukalah telinga, bukalah hati. Karena hadis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Berarti sebelum kita melanjut hadis ya ayyuhalladzina amanu, kita sudah rasakan ada apa ya Allah. Karena yang dimaksud, hei orang beriman, kalau anda merasa diri bukan yang dimaksud adalah orang beriman adalah aku, ya udah, dah usah dianggapi ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Sebagaimana jelas terang ayat ni Al-Maidah ayat 51. Tapi kalau merasa bukan saya beriman, ya udah, dah usah diikutin. Kalau tidak ikutin berarti bukan dia yang dimaksud. Karena yang wajib mengikuti adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dengar baik-baik, buka hati. Hei orang beriman, langsung kita berkata dalam hati, ada apa ya Allah? Saya siap menjadi hamba, sami'na wa ata'na. Lanjut habis itu baru akan merasakan, aduh, ada perintah bertakwalah. Ada perintah jadi orang yang jujur. Ada perintah jangan mengkhianati amanah. Ada perintah sallu alaihi wa sallimu taslima, dan seterusnya. Supaya kita bisa belajar bagaimana cara proses mengamalkan isi Al-Quran. Salah satu cara mengamalkan isi Al-Quran, cuba buka Al-Quran. Innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu, innallaha yuhibbu. Kan banyak. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbut tawwabin, banyak ayat. Apa yang Allah cinta? Allah cinta orang yang taubat, Allah cinta orang yang takwa, Allah cinta orang yang baik, sifat-sifat mereka. Supaya anda termasuk orang yang dicintai Allah. Wallahu la yuhibbul zalimin, wallahu la yuhibbu kulla khawanin athim. Cuba kita ikut. Mana yang Allah tidak cinta orang yang zalim, Allah tidak cinta yang kafir, berarti kita hati-hati dari sifat mereka. Supaya kita termasuk orang yang menjaga diri dari hal-hal, supaya jangan sampai kita masuk kepada golongan yang tidak disayangi dan tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu di majlis khataman ini. Dan insyaAllah kita akan dengar bersama, mereka akan membaca masing-masing. Karena menghadiri khataman Al-Quran, sebagaimana itu berlombaan para sahabat. Majlis khataman Al-Quran bukan majlis yang bisa dikatakan bid'ah, tapi justru majlis khataman Al-Quran itu sebuah amalan berlomba-lomba para sahabat. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat mulia, selalu suruh membantunya, anak buahnya. Ada seorang di masjid suka khatam Al-Quran sekian hari beberapa kali. Berapa hari dia khatam Al-Quran, berapa hari khatam Al-Quran. Dia tugasin anak buahnya yang digaji oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Buat apa tugas anak buahnya? Hanya duduk di masjid. Buat apa duduk di masjid? Siapa di antara jamaah masjid yang khatam Al-Quran, begitu sudah dekat mau mengkhatam, panggil saya. Panggil saya. Supaya apa? Supaya saya dapat berkah khatamannya. Padahal yang sedang khatam bukan sahabat, malah tabi'in. Tapi begitu sahabat berlomba-lomba ingin mendapatkan berkah saat khataman Al-Quran. Turunnya malaikat, turunnya keberkahannya luar biasa. Dan mudah-mudahan insyaAllah dalam majlis kita ini, orang-orang yang punya hajat, yang punya keinginan, yang punya dosa, yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan hadirnya malaikat di majlis khataman, dengan turunnya rahmat, turunnya keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan bagian dari keberkahan itu.
mendapatkan bagian dari rahmat itu, dan insyaallah keluar dari majlis ini sudah diampuni segala dosanya, dikabulkan hajatnya, disembuhkan penyakitnya, dan kita masuk walaupun kita belum bisa meraih cara ahlul Quran dan penghafal 30 juz, tapi mudah-mudahan dengan berkahnya khataman Al-Quran kita bisa ikut menjadi ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita